Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Arya Saputra dengan NIM 2033824. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang perancangan pengembangan teknologi energi terbarukan. Yang pertama, identitas rancangan. Nama alat yang saya gunakan yaitu wind turbine vertical Darius. Sumber energi yang digunakan adalah energi angin dan dimanfaatkan untuk sebagai penyedia listrik bagi penduduk. Latar belakangnya yaitu di Indonesia kecepatan angin berkisar antara 2 meter per sekon hingga 6 meter per sekon. Dengan karakteristik kecepatan seperti itu, Indonesia dinilai cocok untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga angin skala kecil dan menengah untuk menggunakan energi misalnya lampu, pompa air, alat-alat elektronik, dan lain-lain. Ditunjukkan bahwa potensi angin di Indonesia mencapai 9,286 megawatt. Turbin angin adalah suatu alat yang sumber energinya berasal dari angin yang kemudian dikonversikan menjadi energi mekanik untuk menggerakkan generator listrik. Keuntungan yang didapat adalah tidak mengeluarkan gas sisa pembakaran seperti karbon monoksida yang berbahaya jika jumlahnya berlebih, sehingga lebih ramah lingkungan. Potensi energi angin yang di Indonesia cukup besar, mengingat dua keadaan geografis yang terdiri dari pegunungan dan pantai yang memiliki tekanan udara yang bervariasi menyebabkan terjadinya angin. Turbin angin sumbu vertikal merupakan turbin angin yang sumbu rotasinya tegak lurus terhadap permukaan tanah. Jika dibandingkan efisiensi turbin, turbin angin memiliki sumbu horizontal lebih efektif dalam menghasilkan energi angin dibandingkan turbin angin sumbu vertikal. Tapi turbin angin sumbu vertikal juga memiliki keunggulan, yaitu tidak harus diubah posisinya jika angin berubah. Yang kedua, tidak membutuhkan struktur menara yang besar. Yang ketiga, konstruksi turbin sederhana. Dan yang keempat, dapat didirikan dekat dengan permukaan tanah, sehingga memungkinkan menempatkan komponen mekanik dan komponen elektronik yang mendukung beroperasinya turbin. Turbin angin Darius merupakan salah satu jenis turbin angin sumbu vertikal yang memanfaatkan lift force saat mengekstrak energi kinetik angin. Sehingga semakin besar lift force sudu rotor turbin maka frekuensi sudu makin besar. Yang ketiga yaitu rancang alat. Yang pertamanya itu gambar rancangan. Di sini kita bisa melihat seperti ini gambar rancangan alatnya. Jadi kalau angin masuk dari sebelah manapun jadi nggak masalah. Turbin ini tetap berjalan. Yang kedua yaitu cara kerjanya. Pada turbin angin vertikal, baling-baling berputar dengan gaya yang bergerak kan angin. Turbin angin vertikal tidak seperti turbin angin horizontal, selalu sejajar dengan angin. Tidak masalah arah mana yang sama, karena mereka dapat bekerja bahkan ketika angin bertiup dengan kecepatan rendah. Keuntungan dari turbin angin vertikal ini adalah mereka lebih kecil dan lebih ringan, dan dari turbin yang memiliki horizontal menjadi lebih kecil, mereka menghasilkan lebih sedikit energi. Namun mereka memanaskan rumah, menyalakan semua lampu interior dan eksterior, dan mengisi ulang baterai mobil listrik. Nah, alat yang digunakan. Komponen utama turbin angin terdiri dari poros, sudu, dengan sudu, bantalan, dan roda gigi. Yang pertama, poros. Berfungsi sebagai alat penghubung terjadinya perubahan energi. Yang kedua, sudu. Fungsi sebagai komponen penerima gaya yang akan dikonversi menjadi daya turbin. Yang ketiga, dengan sudu. Berfungsi sebagai penghubung sudu dengan poros. Yang keempat, bantalan. Berfungsi sebagai penam poros turbin angin. Yang kelima, gear. Berfungsi untuk mentransmisikan daya dari putaran rotor ke generator. Yang D adalah kendala yang akan dijumpainya. Yang pertama, harga alat yang digunakan relatif mahal. Wajar karena itu sangat diminati banyak orang. Anggarannya pasti banyak alat yang digunakannya itu mahal-mahal.
Yang kedua itu faktor cuaca. Ya, misalnya angin yang kadang-kadang hilang, seperti malam, angin hilang-hilang, nggak tahu arah kemana, atau terjadinya badai. Kadang cuaca hujan itu terjadi pas hujan, terjadi badai, angin puting beliung, dan akan menghancurkannya. Oh, baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf, ada yang salah kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.